Like a Hellcat. Tadi disinggung oleh Mbak Haji Yudi juga tentang ikatan ya. Masya Allah, kami rindu. Di samping anak-anakku tidak ada yang tidak ada alumni. Maka kalau nanti ada undangan untuk bergabung melalui Zoom atau yang lainnya, saya percaya jadikan itu acara nomor 1. Kami rindu untuk melihat kalian berbuat sepintas lewat Zoom dan sebagainya. Kemudian harus sering bertemu. Sambut husnudzon gurumu. Buya tuh husnudzon, nah kalian tuh bakal sukses. Buya husnudzon, kalian bakal dibanggakan. Maka tolong sambut husnudzon Buya ini sayang. Caranya apa? Kalian jangan jauh dari Buya. Dimanapun kalian berada. Kalian kuliah dimanapun. Semalam kemarin malam ada talkshow dengan salah satu alumni dan juga dengan 2 sesepuh. Kalian lihat, Buya terpesona dengan sesepuh ya. Semua sesepuh di Al-Bahjah luar biasa. Padahal mereka sesepuh ya, kalau alumni baru tamat ya. Kemarin wahai para wali santri, ada salah satu kemarin yang talkshow di sini adalah anak kita di sini. Alumni pertama di SMA ikut. Kemudian melanjutkan pendidikan. Baru selesai sudah gemes dia untuk mendekat lagi ke tempat ini. Dia adalah salah satu anak selesai fakultas kedokteran dan setelah koas ternyata prakteknya pengen, padahal di kampungnya dia bisa saja praktek di sana bahkan dipermudah, tetapi ada kerinduan untuk bisa praktek yang sekiranya dekat dengan gurunya. Lihat, berpikir. Kemudian juga kemarin ada siapa? Talkshow para sesepuh. Sayang, Abaji Syahid sama Abaji Kuku. Lihat, Buya pengen kalian lebih dari itu semuanya. Dan ini semuanya sesepuh punya cerita kurang lebih seperti itu. Hanya kemarin Buya ingatkan tentang Abaji Kuku. Dan Buya pengen sayang, nah inilah orang tua kalian itu jangan seperti yang kita katakan tadi. Abah Yudi nyinggung, jangan sampai ikatan antara orang tuamu dengan Buya hanya ikatan menitipkan anak kayak menitipkan sepeda di tempat pasar sana, setelah itu diambil, nggak ada kesan kenangan sama sekali. Buya berharap orang tua kalian serius sayang dengan Buya, dekat dengan Buya, berpikir untuk perjuangan bersama. Bahkan Buya ingin kalian ini adalah penyambung. Gara-gara kalian, wah gara-gara lagi, hebat lagi anak ini. Gara-gara kalian ibundamu, ayahandamu dekat dengan Buya. Barangkali gini loh sederhana, Buya ingin dekat dengan mereka, tapi nggak ada alasan. Masa ayahmu yang seorang pengusaha di sana, yang petani di sana, nelayan di sana, tiba-tiba Buya panggil, kan aneh apa-apaan ini? Tapi dengan menyekolahkan anaknya, gara-gara kalian, seharusnya ibundamu dekat, ayahandamu dekat. Berpikir, bukan berpikir untuk diri, tidak, berpikir untuk kemajuan dakwah. Kemarin ada sebuah contoh misalnya, dan rata-rata sesepuh punya kisah seperti itu saya. Berpikir untuk perjuangan. Bahkan ada, wahai anak-anakku, dan juga wahai ibu para santri, ibu-ibu, bapak-bapak, dengar. Ini pengikat, hari ini pengukuhan, syukuran kita ini pengukuhan hati antara hati kami dengan hati Anda semuanya. Ini bukan tempat penitipan sepeda, penitipan sapi dan kambing setelah itu selesai, tidak. Ada ikatan hati seharusnya sampai kita masuk surga. Buat ikatan yang kuat. Kemarin ada satu contoh, apa ya, banyak kemarin, begitu banyaknya contoh yang bisa dihadirkan. Contoh Abah Haji Kukuh misalnya kemarin, masih ingat? Beliau itu punya resto. Kalau hitungan ekonomi bisnis, kalau buatkan resto untuk pondok kan jadi saingan resto saya. Nanti kan pelanggan saya bakal kurang kok saya buatkan resto. Ternyata beliau membuatkan resto untuk pondok, bahkan semangatnya nggak kira-kira, tanpa ragu apakah bakal mengganggu, tanpa ragu kalau akan mengganggu, dan tanpa ragu bahwasanya itu tidak akan mengganggu usahanya. Hingga pada akhirnya apa? AB Chicken berkembang. Dan rupanya resto dia yang apa namanya, Dr. Chicken, berkembang lebih banyak lagi. Jadi orang, beliau kenal Buya belum punya anak masuk di pondok. Baru sekarang putranya mau dimasukkan, kalau tak salah, ke Blitar.
Inilah artinya apa? Ini sebuah contoh bagaimana Anda, wahai ibu yang solehah, ayah-ayah yang soleh, punya anak di sini tidak ada ikatan dengan Buya. Sedih sekali. Saya sedih, saya cinta kepada Anda, wahai para ibu-ibu. Wah, ada bapak, harus begitu. Ini beliau-beliau tidak punya anak di tempat ini. Dan banyak lagi orang tidak punya anak di tempat ini, tidak punya anak di tempat ini, tapi memberikan untuk perjuangan bukan ratusan ribu, bukan 1.500 per bulan, bukan, bahkan mungkin ratusan juta, bisa miliaran. Maksudnya apa? Hati yang sudah sambung. Maksud kami apa? Jangan sampai Anda jauh dari tempat mulia ini. Sehingga syukuran kita ini apa maknanya? Anda harus meyakini bahwa perkumpulan kita ini adalah perkumpulan kemuliaan yang harus abadi. Biarpun mungkin tempat berbeda-beda. Kalian yang sudah SMA kelas 3 lalu akan kuliah di tempat yang berbeda-beda, hatimu ada di sini saja. Tidak boleh pisah, tidak boleh jauh. Kita ada perkumpulan sesepuh. Jangan dianggap kalau sesepuh Al-Bahjah adalah wali santri saja. Iya, yang wali santri sangat berhak untuk bergabung dengan, akan tapi di antara mereka ada orang-orang di luar wali santri, tapi mereka luar biasa. Tadi kalau Abah Haji Yudi nyinggung hitung-hitungan, ya ini tidak masuk. Betul kata Abah Haji Yudi, mungkin bukan karena mereka orang yang wah jahat ini, karena belum ngerti. Hari ini kita ajak merenung. Kemudian saya lanjutkan. Tadi kami sampaikan, kami bersyukur ada kegembiraan, tapi ada terbesit atau lintasan kesedihan. Anak-anakku yang SMA kelas 3 kalian akan pergi, tapi Buya husnudzon kepada Allah, kalian bukan pergi jauh dari Buya, tapi kalian akan mengambilkan sesuatu yang bikin Buya senang suatu ketika nanti. Kalau akan mengambil ilmu di mana, kalian akan kembali dengan kebahagiaan. Husnudzonlah wahai anakku. Amin. Mana anak SMA kelas 3? Sayang, lihat. Ingat, kalian akan sukses. Di tempat ini kalian akan lebih bergembira nanti. Bukan kalian harus berkhidmah duduk di tempat ini, tidak. Mungkin kalian salah satu anak SMA harus menjadi orang yang paling berjaya di Irian Jaya. Udah jauh banget. Tapi sukses di sana. Waktu kita tanya siapa dia? Namanya ini. Kamu sekolah di mana dulu? Kuliah di sini. SMA-nya di mana? Dengan Buya. Sejuk hati. Bermanfaat di tempat sana. Seperti itu. Nah, kemudian juga untuk yang SMP, tamatan SMP, SD, ayo kita bersyukur dengan serius bahwa ini tempat mulia. Hanya mungkin sedih, akan tapi semoga kesedihan itu hanya sepintas atau lintasan saja ada. Subhanallah. Semoga setelah detik-detik seperti ini akan berubah. Ada misalnya orang tua, wahai para wali santri, bukan Anda ini. Ada orang tua yang mungkin nggak juga datang saat ini. Ada orang tua sudah anaknya asyik di pesantren Al-Bahjah seperti ini, dan mereka senang, no problem. Tiba-tiba ibunya atau ayahnya dengan bermacam-macam alasan ingin menarik anaknya untuk disekolahkan di luar. Alasannya untuk menjaga, untuk menemani saya, Bu ya, untuk menemani saya, untuk jaga saya. Kami jawab, ibu yang solehah, bukan dia menjaga Anda. Anda akan kerepotan harus menjaga dia waktu di luar. Anda akan menyesal panjang nanti. Di luar agak gampang kehidupan hari ini. Makanya kadang-kadang kami sedih, hanya bertanya bagaimana cara berpikirnya seorang ibu dan ayah yang anaknya di pondok sudah dijaga oleh ustadz, ternyata dia punya pikiran untuk membawa anaknya ke tempat di luar sana. Di rumahnya beberapa jam, di jalan bertemu dengan siapa saja. Ini kami ingatkan supaya sebelum menjadi sebuah penyesalan yang panjang kisahnya, bahkan penyesalan abadi. Dan sudah banyak contohnya, di antara mereka langsung kebingungan setelah 6 bulan. Sementara anaknya adem ayem di tempat ini, tapi orang tuanya kadang-kadang punya pikiran seperti itu. Kami sampaikan, bagi kami itu menyedihkan, tapi tetap kami doakan. Kalau harus Anda ambil, maka semoga Allah menjaganya. Tapi mohon berpikir lagi, wahai para orang tua.